Apakah Anda mempercayai hati Allah yang penuh belas kasih dan kasih-Nya yang sanggup mengubahkan hidup? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Di dunia yang sangat terhubung seperti saat ini, ironisnya sangat mudah bagi seseorang untuk merasa benar-benar tidak terlihat. Kita mengunggah momen-momen terbaik kita di media sosial, tetapi banyak di antara kita memikul keheningan dan beban yang tidak pernah diungkapkan di dalam hati. Namun, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita bagaimana Allah menanggapi ketika akhirnya kita membawa luka-luka tersembunyi kita ke hadapannya. Dalam Injil hari ini, ketika seorang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, setan itu diusir dan pria itu pun dapat berbicara. Yang menonjol di sini adalah pria itu bahkan tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Orang lainlah yang harus membawanya kepada Kristus. Orang banyak takjub, tetapi orang Farisi mencemooh, menunjukkan betapa mudahnya melihat kesembuhan seseorang dengan skeptisisme. Yesus mengabaikan kritik itu. Sebaliknya, Ia memandang orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Yesus tidak memandang hidup kita yang berantakan dengan rasa iba yang sekadar lewat. Ia turut merasakan penderitaan kita. Dalam kehidupan kita sendiri, seringkali kita menjadi bisu secara rohani. Kita lumpuh karena rasa malu, kecemasan, atau luka-luka masa lalu. Sehingga kita bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Ia tidak mengabaikan jeritan hati kita yang sunyi hati kita. Ketika kita tidak memiliki kata-kata untuk berdoa, datang kepadanya dan menghadirkan diri kita di hadapannya sudah merupakan sebuah doa. Agar dapat mengalami belas kasih yang mengubah hidup ini, kita perlu melakukan sesuatu yang terkadang terasa sangat menakutkan. Kita harus berani menjadi rapuh dan terbuka. Kita harus membuka pintu-pintu hati kita yang terkunci, agar Yesus dapat masuk dan menyembuhkan kita. Santo Leopold Mandi, seorang imam Kapusin asal Kroasia yang wafat pada tahun 1942, memiliki tinggi badan hanya sekitar 145 cm, mengalami gagap yang cukup berat, serta kesehatan yang rapuh. Namun selama hampir 40 tahun dia duduk di ruang pengakuan dosa yang sangat kecil, hingga 15 jam setiap hari. Ia menjadi saluran belas kasih Allah yang lembut bagi ribuan orang. Ia pernah berkata, belas kasih Allah melampaui segala yang dapat kita bayangkan. Ia mengetahui segala kelemahan kita, dan tidak pernah mengabaikan jeritan hati yang mencarinya. Ia sering menasihati orang-orang bahwa jika mereka memiliki beban yang berat, agar menyerahkan seluruh beban mereka di ruang pengakuan dosa, dan percaya bahwa Allah akan memulihkan semuanya. Pada akhir bacaan Injil, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Ini bukan hanya panggilan bagi semakin banyak imam, tetapi panggilan bagi kita semua. Ketika kita membiarkan Yesus menyembuhkan luka-luka kita yang tersembunyi, mulut kita pun akan terbuka untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa gereja yang mengalami belas kasih harus menjadi gereja yang membagikan belas kasih. Kita dipanggil menjadi para pekerja di ladang Tuhan yang menjangkau mereka yang kesepian, cemas, dan patah hati. Di kantor, di sekolah, maupun di rumah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau senantiasa datang menghampiri kami, merasakan penderitaan kami, dan memikul beban kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, agar kami selalu percaya kepada hati-Mu yang penuh belas kasih, dan menyerahkan hidup kami kepada kasih-Mu yang sanggup mengubahkan. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.